Masih bertanya, modal berapakah yang paling baik untuk saya? Jawaban yang paling tepat adalah dengan kita bisa teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang analisa teknikal ya, kebanyakan di YouTube channel ini, atau ada juga tentang fundamental. Nah, sekarang gue mau bahas yang berbeda, yaitu tentang money management ya. Nah, kalau money management itu nyambungnya kemana sih? Biasanya sih nyambungnya ke berapa sih modal terbaik yang perlu kita siapkan untuk trading, atau biasanya nyambung ke berapa sih modal yang pas buat kita gitu. Kita harus keluarin berapa sih untuk bisa dapat untung dari trading. Nah, kali ini gue akan bahas dan kupas tuntas pertanyaan teman-teman seputar money management maupun berapa modal yang harus kita pakai ketika trading. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe supaya kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, let's check it out. Oke, kita akan bahas dari pertanyaan yang paling sering banget ditanyain perihal modal ya, yaitu adalah kok berapa sih modal yang bagus untuk saya memulai trading? Pertanyaan itu sebenarnya kan berbeda-beda ya jawabannya untuk masing-masing orang. Kalau yang memang kemampuan uangnya ya atau kemampuan ekonominya itu biasanya pendapatan bulanannya itu bisa sampai 50 juta per bulan, udah pasti modal tradingnya juga lebih dari 50 juta ya, atau enggak minimal 50 juta. Tapi kalau misalnya kita pendapatannya per bulannya masih UMR atau cuman berapa juta ya, mungkin di bawah UMR, nah itu kan kita bisa mulainya dengan modal yang lebih kecil. Misalnya kita bisa mulai dengan modal 1 juta sampai 5 juta ya teman-teman, atau bisa paling maksimal ya 10 juta lah. Pokoknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita. Tapi kalau misalnya kemampuan ekonomi kita sudah cukup dan kita bisa mulai dengan modal berapapun dan masih bertanya modal berapakah yang paling baik untuk saya, jawaban yang paling tepat adalah dengan kita bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah berapa profit yang kamu inginkan setiap bulan. Nah ya, karena balik lagi, kalau misalnya kita ingin profitnya 10 juta per bulan, nggak mungkin kan modal kita cuma 10 juta juga kan. Itu rasanya kurang masuk akal untuk bisa mendapatkan 100% dalam setiap bulan ya, kan nggak mungkin ya. Walaupun bisa juga, kemungkinannya adalah kita ada resikonya adalah margin call. Jadi yang kita omongin sekarang adalah resiko anti margin call ya. Kecuali kalau teman-teman emang lebih suka resikonya margin call, misalnya deposit 50 juta, besoknya uang hilang nggak apa-apa, nah itu nggak apa-apa, beda lagi ya. Kalau yang ini kita bener-bener trading dengan money management yang baik ya, dengan money management yang tepat, jadi akun kita diusahakan sekali tidak akan pernah kena margin call. Jadi hitungan yang paling baik adalah kalau misalnya kita ingin profit 10 juta per bulan, maka modal yang harus kita siapkan kurang lebih 10 sampai 20 kali lipat dari profit yang kita inginkan setiap bulan. Jadi kalau kita ambil yang paling besarnya aja, misalnya kita ingin profit 10 juta per bulan, kurang lebih modal yang harus kita siapkan adalah 200 juta sebulan ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah teman-teman punya modal segitu? Nah, kalau punya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua adalah ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi kan profit yang bisa kita terima, tentu saja kalau misalnya ngomongin profitnya 100 juta, 200 juta pasti kita bisa terima dong. 500 juta per bulan juga kita pengen ya. Tapi kan balik lagi, walaupun kita punya modalnya dan kita ingin profitnya, tapi kan kita bisa nggak sih nanggung risikonya? Psikologi trading kita kuat nggak? Karena bahayanya kalau psikologi trading kita nggak kuat, itu bisa mengganggu ketika kita trading nanti gitu. Jadi yang harusnya kita konsisten, tapi malah jadi nggak konsisten. Misalnya seperti apa? Jadi gini, kalau misalnya perhitungannya gampang, misalnya kita ingin profit 10 juta per bulan, maka modal yang harus kita siapkan adalah 200 juta rupiah. Asumsinya adalah kita akan mengevaluasi tradingan kita jika equity kita itu di bawah 50% teman-teman, karena kan berarti kalau udah di bawah 50% artinya kurang bagus teman-teman metode yang kita gunakan. Jadi pertanyaannya adalah teman-teman sanggup gak menahan loss sampai kurang lebih 100 juta rupiah tadi ya. Jadi modal 200 juta tapi lossnya itu sampai 100 juta rupiah tanpa harus stres, tanpa harus bingung, tanpa harus diomelin sama istri atau suami atau bahkan mungkin aja orang tua ya, atau bahkan kenalan kita atau pacar kita ya, seperti itu. Jadi pokoknya kita nggak boleh stres dan juga orang di sekitar kita juga tidak boleh stres teman-teman, karena kalau sampai stres bisa-bisa kita bukannya jadinya bisa konsisten trading, malah jadi dimarahin terus ketika trading, yang jadi analisa kita jadi nggak benar ya teman-teman ya. Itu faktor yang penting, bukan cuman profit yang kita lihat tapi risiko yang bisa kita tanggung. Kalau misalnya teman-teman tidak sanggup
menerima risiko itu. Saya pengen profit 10 juta per bulan, saya punya modal 200 juta rupiah, tapi saya nggak sanggup kalau harus nahan loss sampai 100 juta. Saya paling bisa tahannya 50 juta rupiah aja. Nah, kalau misalnya kita hanya bisa tahan 50 juta rupiah, maka dibalikin lagi teman-teman. Artinya profitnya harus kita kurangi. Berarti jadi hanya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah berarti modal yang harus kita siapkan adalah 100 juta rupiah. Yang artinya berarti resikonya ada 50 juta. Nah, sanggup nggak teman-teman? Sanggup risikonya, tapi profitnya cukup nggak 5 juta? Kalau bisa dinaikin deh. Oh gitu ya, jangan 5 juta banget. Saya pengennya 7 juta 500 ribu rupiah gitu ya. Biar lumayan lah 2 kali UMR, misalnya seperti itu. Kalau kayak gitu kita naikin lagi teman-teman. Sekarang profitnya 7,5 juta rupiah, modal yang harus kita siapkan 150 juta, resiko yang bisa kita tanggung nanti kalau misalnya terjadi hal terburuk ya, itu adalah 75 juta rupiah. Apakah sanggup? Kalau dirasa sanggup, akhirnya kita menemukan berapa modal terbaik untuk teman-teman, yaitu adalah 150 juta rupiah. Dengan catatan nanti ketika trading teman-teman harus konsisten menggunakan trading plan teman-teman. Oke, jadi itu untuk menjawab berapa modal yang teman-teman perlu siapkan. Nah, sekarang ketika trading teman-teman perlu menerapkan money management yang tepat. Money managementnya itu seperti apa? Money management itu adalah ketika kita mengatur loss maksimal per trading kita. Misalnya teman-teman, biasanya kan ada tuh ya yang metodenya money managementnya adalah emang sampai akun itu habis, jadi emang disengajain sampai margin call teman-teman, tapi di rekening ada banyak. Itu nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan ngikutin yang emang udah uang kita semuanya di akun itu, terus risiko kita margin call. Yang ada kita jadi bangkrut teman-teman ketika kita ternyata salah analisa dan bener-bener habis uang kita ya. Nah, itu saya nggak sarankan money management yang salah seperti itu. Minimal menurut saya yang paling benar adalah kita misalnya kita deposit tadi 150 juta rupiah ya teman-teman. Nah, resiko kita itu kurang lebih adalah di antara 1-3%. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita ambil yang terbesar aja ya 3% gitu. Atau kalau misalnya mentok-mentok nih teman-teman ingin profit paling besar, maka resikonya juga harus paling besar kan. Maksimal banget di 5% deh. 5% dari misalnya modal kita 150 juta tadi, berarti kan kurang lebih resiko kita per tradingnya itu 7,5 juta rupiah. Itu kalau kita biasanya untuk day trader teman-teman, sehari trading sekali. Kalau scalping harusnya lebih rendah lagi. Biasanya sih paling 1% teman-teman, atau di bawah 1%. Nah, untuk day trader kita kan tadi pakainya kurang lebih 7,5 juta rupiah. Jadi ketika kita trading nanti, loss yang bisa kita tanggung adalah 7,5 juta rupiah per trading. Kalau misalnya kita loss terus-menerus beruntun teman-teman, kita perlu berapa kali? 20 kali trading harus stop loss beruntun teman-teman. Nah, teman-teman coba bayangin 20 kali stop loss beruntun. Itu kan tidak mudah ya teman-teman ya sebenarnya untuk mencapai sana. Jadi itu akan memperkecil kita sampai ke margin call teman-teman. Memperkecil peluang kita untuk sampai ke margin call. Jadi istilahnya kita punya banyak cadangan, tabungan. Jadi kalau misalnya analisa kita yang pertama salah, analisa kedua kalau bisa kan bener ya. Tapi kalau yang kedua masih salah, yang ketiga kita harapkan bener. Kalau ketiga masih salah, yang keempat kita harapin bener. Kan nggak mungkin juga sampai 20 kali loss terus ya. Kalau misalnya teman-teman bisa loss terus gitu ya 20 kali beruntun, berarti jago banget ya. Karena berarti analisanya jago banget untuk bisa menentukan SL. Kenapa nggak kita balik? Kalau kita balik kan pasti kena take profit. Itu yang pertama untuk money management risikonya. Terus setelah itu yang perlu kita lakukan adalah juga memanage reward kita, yaitu profitnya harus lebih gede dibandingkan stop lossnya. Jadi jangan sampai kita ABC atau asal biru close. Kalau misalnya loss itu kurang lebih misalnya 50 juta rupiah sekali loss, tapi kalau profit 1 juta, nah itu kalau kayak gitu nggak akan kejar teman-teman ya. Pernah kan merasakan asal biru close? Jadi akun teman-teman tuh win rate-nya 90%, birunya banyak, tapi sekali loss langsung habis profitnya. Pernah merasakan nggak? Saya yakin pasti banyak ya, karena saya juga pernah mengalaminya dan capek banget ya. Di awal bulan sampai di akhir bulan saya trading tiap hari profit bisa 50-80%, tapi di akhir bulan profit saya lenyap semua ya. Saya capek akhirnya trading seperti itu. Ulangin lagi, bahkan bukan cuman hilang profitnya ya teman-teman, tapi sampai margin call. Akhirnya top up terus. Ternyata yang salah emang adalah cara kita trading gitu. Yang mana ternyata profit yang kita dapat lebih kecil dibandingkan resiko yang kita tanggung. Kalau kayak gitu, istilahnya seperti bisnis, pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Kalau kayak gitu kan nggak akan pernah bisa untung ya logikanya ya. Jadi ternyata yang benar adalah kita harus menggunakan take profit lebih besar dibandingkan stop loss. Supaya apa? Supaya overall nanti ketika kita jumlahkan di akhir bulan ataupun di akhir tahun, total kita tetap profit teman-teman. Dan ini sebenarnya sudah banyak yang bisa membuktikan ya. Karena akhirnya saya pun menemukan cara yang bisa profit konsisten ya cuma ini. Kalau yang lain itu kita nggak sanggup lawan psikologinya ya. Kalau yang tadi apakah yang metode ABC ataupun metode margin call itu bisa profit? Bisa. Cuman ternyata itu tidak cocok untuk pemula. Bahkan psikologinya biasanya nggak kuat nahan votingan loss, ataupun ketika ABC ini kita udah 1 bulan profit, ternyata di bulan terakhir kita loss semua. Lama-lama jadi males trading teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan
menggunakan TP lebih besar dari SL ya, tapi TP-nya juga terukur ya, jadi jangan terlalu ekstrim. Misalnya profitnya itu 10 kali lipat dari SL, nah itu nggak akan sampai ya teman-teman. Ya kalau saya sih saranin 1-3 kali aja, profitnya lebih besar dibandingkan SL, dan itu ternyata kalau kita praktekkan di metode yang memang cocok untuk kita bisa mendapatkan profit yang konsisten. Oke, gitu ya teman-teman ya, untuk pelajaran bagaimana sih money management yang baik ketika trading dan modal terbaik untuk kita trading. Oke, kalau misalnya teman-teman masih bingung ataupun ada pertanyaan, langsung aja tulis di komentar, nanti akan langsung saya jawab. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus membagikan tips dan trik trading gratis lainnya. Saya Henditan dan saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.